Pada tanggal 13, 14, dan 15 Juni 2025, Iran menyerang Israel. Jawaban ini muncul setelah serangan Israel terhadap kompleks komando militer nuklir dan tinggi Iran, sebuah operasi yang dijuluki Ascendant Lion. Respon Iran tidak menunggu lama. Mereka mengaktifkan operasi True Promise 3 beberapa jam kemudian. Apa yang membuat perbedaan dalam hal ini? Episode ini bukan hanya tentang skala serangan, melainkan juga teknologi yang digunakan. Iran mengerahkan ratusan rudal balistik jarak menengah dan kawanan drone kamikaze, menantang langsung kubah besi dan sistem pertahanan lainnya dari Angkatan Udara Israel. Dalam video ini, kita akan membahas setiap rudal dan drone yang digunakan oleh Iran, termasuk kemampuan teknis, cakupan, jenis muatan peledak, kemampuan manuver, dan presisi terminal. Semuanya akan dijelaskan secara detail agar Anda memahami bagaimana dan mengapa mereka berhasil menembus salah satu jaringan senjata anti-pesawat tercanggih di planet ini. Anda mungkin ragu tentang alasan mengapa rudal Iran melaju begitu cepat beberapa detik sebelum benturan. Namun, ada penjelasan logis yang akan saya berikan kepada Anda di video ini. Respon Iran menggabungkan serangan drone kamikaze dengan rudal balistik jarak menengah dalam usaha yang penuh perhitungan untuk memenuhi, menghindari, dan dalam banyak kasus, mengatasi perisai anti-pesawat canggih Israel, termasuk kubah besi, gelombang David, dan sistem panah 3 serta panah 2. Hasilnya sangat signifikan. Beberapa rudal mendarat dengan dampak langsung di area strategis Tel Aviv, ibu kota Israel, dan kota pelabuhan Haifa, menyebabkan kerusakan pada infrastruktur sipil dan militer Israel. Menurut sumber dekat dengan Kementerian Pertahanan Iran, rudal yang digunakan dalam operasi ini termasuk Gadar dan Keibar Sheikh. Di bawah ini, kami akan menguraikan masing-masing dari rudal tersebut. EMA, atau Evolusi Program Balistik Iran, akan menjadi fokus utama kita ini tentang peningkatan langsung rudal Shahab 3A yang dikembangkan pada tahun 90-an. Meskipun beberapa media telah menyebutkan hal ini dengan nama yang berbeda, istilah misi Lemat adalah yang paling diterima dan terkini. Rudal ini menonjol karena menjadi rudal balistik jarak menengah pertama Iran dengan kemampuan panduan terminal presisi. Artinya, rudal ini dapat mengoreksi lintasannya dalam fase akhir penerbangan menuju dampak dengan akurasi yang lebih tinggi pada targetnya. Sebenarnya, seperti yang kita katakan, ini bukanlah rudal yang benar-benar baru, melainkan platform yang dimodifikasi. Rudal ini memiliki kendaraan masuk kembali yang unik, yang mengaktifkan dan berdampak pada target Israel. Kendaraan baru ini menggabungkan stabilisator dan sistem kontrol, memberikan kemampuan manuver yang lebih baik, stabilitas aerodinamis yang lebih tinggi, dan presisi yang jauh lebih baik. Kendaraan masuk kembali emat memiliki volume yang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya, memungkinkan untuk membawa beban bahan peledak hingga 750 kg. Selain itu, diperkirakan emat akan mencapai jangkauan 1.700 km dengan presisi CP, yaitu kesalahan kemungkinan melingkar sekitar 500 meter. Jadi, jika diluncurkan dari bagian barat Iran, rudal ini bisa secara efisien mencapai wilayah Israel, seperti yang telah kita lihat. Benar sekali, rudal ini menggunakan bahan bakar cair, yang berarti memerlukan waktu persiapan yang lebih lama dan memiliki kerentanan sebelum diluncurkan. Namun, hal ini ditebus dengan kapasitas destruktif yang luar biasa dan kemampuan manuver terminal yang membuatnya lebih sulit untuk dicegat. Gadar 1, yang juga dikenal sebagai Gadar 110 atau Gadar 101 di beberapa media, merupakan evolusi langsung dari rudal balistik tahun 90-an, Shahab 3A, dan salah satu rudal balistik jarak menengah plus yang digunakan oleh Iran, disajikan secara resmi oleh Teheran pada tahun 2007. El-Gadar telah diuji secara publik pada tanggal 21 November 2015. Ruang lingkup teoritis maksimumnya adalah 1.950 km, meskipun sebagian besar analis sepakat bahwa jangkauan praktisnya sekitar 1.600 km. Meskipun demikian, ini lebih dari cukup untuk menyerang target di Israel jika diluncurkan dari bagian barat Iran. Salah satu peningkatan utama Gadar 1 adalah badan pesawatnya yang diringankan dengan paduan khusus dari aluminium. Selain itu, terdapat kendaraan masuk kembali dalam bentuk botol bayi berbentuk silinder, yang merupakan fitur khas yang meningkatkan aerodinamikanya. Meskipun mengurangi volume kargo yang berguna, desain ini meningkatkan kecepatan kendaraan masuk kembali, sehingga menyulitkan intersepsi oleh sistem seperti Arrow 3 Israel. Sekali lagi,
Kendaraan masuk kembali ini adalah yang Anda lihat melaju sangat cepat sebelum dampak. Mengenai beban bahan peledak, diperkirakan dapat membawa antara 650 dan 1000 kg, meskipun sebagian besar versi yang dikerahkan membawa hulu ledak sekitar 750 kg, yang dioptimalkan untuk serangan terhadap infrastruktur militer, pusat komando, dan pangkalan angkatan udara Israel. Detail yang tidak kalah penting, akurasinya telah meningkat secara signifikan dengan CP, yaitu kesalahan melingkar yang mungkin hanya 300 meter. Akhirnya, fleksibilitas taktisnya adalah kunci. Rudal ini bisa diluncurkan dari silo bawah tanah atau platform seluler, yang memberikannya kemampuan bertahan hidup yang lebih besar terhadap serangan pencegahan. Banyak dari rudal ini disimpan di tempat yang terkenal dan ditakuti, yaitu Metro Balistik Iran, jaringan luas terowongan rahasia tempat rudal disembunyikan, dipersiapkan, dan diluncurkan dari platform bawah tanah, sehingga tidak terlihat oleh radar dan hampir tidak mungkin dideteksi. Dengarkan tentang Shechan. Disajikan pada Februari 2022, Shechan, atau dijuluki Castle Booster, saat ini merupakan salah satu rudal balistik paling canggih dan ditakuti dalam persenjataan Iran. Berbeda dari model sebelumnya seperti Emad atau Gadar, rudal ini menggunakan bahan bakar padat, yang memungkinkannya diluncurkan segera tanpa kebutuhan akan prosedur kompleks untuk pengisian bahan bakar. Ini secara drastis mengurangi waktu persiapan, menjadikannya senjata yang ideal untuk serangan mendadak, cepat, dan lincah. Dengan perkiraan jarak tempuh 1450 km dan muatan antara 500 dan 700 kg, Shechan telah dirancang khusus untuk mengatasi sistem anti-rudal canggih, seperti Panah III Israel. Kekuatan utama terletak pada kemampuannya untuk melakukan penghindaran. Rudal ini memiliki desain aerodinamis yang sangat canggih, memungkinkan untuk melakukan manuver dalam fase terminal penerbangan, sehingga menyulitkan intersepsinya. Kunci dari kemampuan ini adalah hulu ledak tipe Trichonic, yang mempertahankan stabilitas pada kecepatan tinggi dan selama manuver agresif. Jenis hulu ledak ini dikombinasikan dengan kendaraan masuk kembali yang bermanuver, memungkinkan perubahan lintasan akhir saat penurunan penuh, semakin mempersulit respons dari pertahanan Israel. Di sisi teknis, saat memasuki kembali atmosfer, tidak ada tanda-tanda yang terlihat dari pembakaran propelan, yang mengurangi tanda termalnya dan membuatnya lebih sulit untuk dideteksi dan dicegat oleh sistem pertahanan Israel. Mengenai Fatah II, beberapa laporan yang belum diverifikasi telah menyarankan bahwa Iran mungkin telah memobilisasi beberapa rudal Fatah II, tetapi masih belum ada bukti konklusif tentang hal ini. Fatah II adalah rudal hipersonik pertama yang dikembangkan oleh Iran, yang terungkap ke dunia pada tahun 2023. Seperti yang Anda lihat, Iran menunjukkan bahwa mereka memiliki kapasitas balistik regional yang cukup besar, dengan fokus pada rudal jarak menengah, mobilitas yang hebat, dan peningkatan presisi. Secara harfiah, rudal-rudal ini dirancang untuk menyerang Israel. Akhirnya, serangan ini mencerminkan evolusi doktrinal. Iran telah belajar memainkan permainan catur teknologi, memanfaatkan waktu, volume, dan geografi untuk keuntungan mereka. Itu saja. Jika Anda ingin mendukung saluran ini, mohon pertimbangkan untuk menekan tombol subscribe, like, dan meninggalkan komentar. Terima kasih telah menonton.